Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih bersama saya di konten tentang kelomang. Eh, ini saya ingin membandingkan teman-teman ya, selama saya pelihara kelomang darat dengan kelomang laut. Ini kelomang darat saya nih, yang si Brevi ini makan ini nih, buah kelapa teman-teman. Nih yang ini udah, yang si Viola ini ya. Tadi udah dikasih makan juga, mau juga buah kelapa itu, daging buah kelapa. Saya ingin memberikan pengalaman saya ya, selama saya pelihara kelomang laut dengan kelomang darat. Kira-kira itu mana yang sih yang lebih sulit gitu kan, melihara kelomang darat dengan kelomang laut. Pengalaman saya teman-teman, melihara kelomang laut ini ya, ini saya ambil di laut. Yang sulitnya itu kita mendapatkan air laut. Nah, berarti air lautnya itu harus yang tidak ada pencemaran. Mungkin teman-teman kalau melihara kelomang laut, jauh dari laut, misalkan di atas, ya jauh dari laut lah rumahnya gitu kan, berarti teman-teman harus menyediakan air laut. Nah, air lautnya itu nggak sembarangan. Kalau kita ngambil air lautnya yang di situ nggak ada habitat kelomang laut, pasti di situ kan terjadi banyak pencemaran. Ya, berarti kan harus beli di toko aquascape ikan air laut itu. Ya, ikan-ikan laut itu ada itu aquascape-nya itu. Nah, dari situ bisa tuh beli dirijen gitu kan, satu dirijen ya berapa liter lah bisa dibeli gitu. Dan ini makanannya ya cukup pelet aja teman-teman. Pelet yang bijian ya. Tatar. Saya kasih makan lagi nih. Nah, pelet kayak gini teman-teman nih. Ya cukup ini saya kasih makan. Kalaupun kalaupun saya kasih makan cacing tanah, itu juga saya harus pastikan cacing tanah itu harus benar-benar habis termakan. Habis ya dimakan sama kelomang ini, karena kalau dia menyisa nanti dikhawatirkan malah meracuni air lautnya dan kelomang itu bisa mati teman-teman. Kalau pelet ini kan gampang, bisa dicari di pasaran tukang-tukang ikan. Peletnya warna-warna coklat ya, jangan yang warna-warni. Itu dia mengandung pewarna. Kalau yang pelet warna coklat ini dia bau ikannya itu seperti khas bau terasi lah. Masih ada alami bau-bau ikan ya. Nah, itu dimakan tuh, lihat tuh. Jadi ini selama saya pelihara kelomang laut ini ya makanannya ya hanya sebatas pelet ini aja. Dan ini udah berapa kali melakukan molting ya si kelomang laut ini. Belum ada 1-2 bulan sudah molting. Yang ukuran besar ya, ukuran sedang, besarnya yang ukuran kecilnya sudah molting semua nih teman-teman. Ketika molting nanti dia masuk ke dalam cangkangnya, masuk ke dalam banget. Tapi kalau lagi dia gagal gitu ya, lagi lengah, bisa diserang juga sama sesama kelomang laut. Seperti konten saya sebelumnya ya. Nah, sementara kalau ini kelomang darat ini teman-teman nih. Nah, teman-teman memang nggak perlu menyediakan air laut. Air laut itu disediakan juga, biasanya dia untuk disiram-siram aja ke kelomangnya supaya dia merasakan suasana laut ya. Nah, sementara ini kelomang darat ini nih, si kelomang darat ini dia harus ada substrat ya, atau kita harus ada menaruh pasir untuk dasarnya itu supaya dia nanti melakukan molting di dalam tanah. Lalu ada panjat-panjatan misalkan gitu kan, kayak pohon-pohonan supaya dia bisa manjat-manjat, karena kan jenis kelomang ini kan sebagaimana ketam kenari, dia sering manjat-manjat. Semua jenis kelomang, mau yang Brevi ya seperti ini ya, Brevi atau yang Viola ini kan, itu seperti itu, dia harus ada panjat-panjatan dan harus ada media substratnya. Dasarnya itu pakai pasir, bagus lagi pasir laut ya. Dan sulitnya ini kelomang darat ini harus dicek makanannya, jangan sampai makanannya itu tersisa gitu kan, mengundang semut, akhirnya si kelomang itu dimakan semut. Jadi seperti itu. Terus kalau dari segi molting, kelomang darat ini
agak lama moltingnya. Belum lagi ketika molting itu dia mengeluarkan aroma bau amis di antara sesama kelomang. Padahal udah masuk ke tanah loh teman-teman. Udah masuk ke tanah, lalu dia mengeluarkan aroma bau amisnya. Ah, temennya itu ketika dia nyium ya bisa digali juga. Bahkan diserang tuh, karena kan badannya masih lunak ya ketika baru-baru molting. Sebagaimana kepiting soka. Teman-teman tahu nggak kepiting soka itu yang ada di googling aja lah. Kepiting hijau yang dia itu baru molting, dia itu masih lunak badannya itu. Nah ini juga sama. Kelomang darat tuh seperti itu. Bedanya kalau kelomang laut itu dia ketika dia baru molting tuh dia langsung masuk ke dalam ya cangkangnya itu. Dia masuk ke dalam cangkangnya bener-bener gitu kan supaya nggak gampang diserang temennya. Kalau ini ya ketika dia lengah paling gampang kasusnya itu paling banyak dia diserang sama temennya sendiri. Ya tiba-tiba ya tinggal kakinya doang, capitnya nggak ada itu sering. Ya sebagaimana postingan saya sebelumnya ya, postingan video saya sebelumnya itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih sulitnya kelomang laut ini ya menyediakan air laut. Saya sudah membuat ramuan air laut buatan ya dari air tawar dan garam krosok itu belum bisa cocok juga karena kelomangnya ternyata gelisah. Nah, sementara kalau ini sulitnya ini harus memantau ketika dia itu sudah mulai menguburkan diri dan mulai molting. Pasca molting dia juga harus diperhatikan, jangan sampai diserang temannya sendiri. Oke, jadi seperti itu. Apa tuh namanya? Lebih sulit dan lebih mudah mana kelomang darat sama kelomang laut ya? Sudah saya jabarkan sebelumnya bahwasanya kelomang darat ini sulitnya ini harus menyediakan tanah gitu kan untuk tempat dia itu menggali-gali pasir, lalu ada batang-batang pohon supaya dia manjat-manjat ya kan. Terus makanan juga, faktor makanan hati-hati jangan sampai menyisa, apalagi kalau makanannya manis-manis ya, mengundang semut, bisa diserang. Ketika molting kelomang darat itu ya bisa diserang sesama temannya juga, maka bagusnya itu satu tempat satu kelomang ya kan. Terus kalau kelomang laut ini ya sulitnya apa? Kita menyediakan air laut aja nih. Harus dari sumber air laut yang benar-benar masih bersih ya, nggak ada polusi sama sekali gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau coba juga, misalkan deket laut juga gitu kan, laut-laut Jakarta, itu coba aja. Kalau misalkan ternyata mati, oh berarti nggak cocok itu laut Jakarta. Bagusnya ya laut-laut yang jauh dari apa namanya, jauh dari industri dan kota-kota besar ya. Jadi itu aja teman-teman, pengalaman saya selama pelihara kelomang laut dan kelomang darat ini. Emang ini dua binatang ini, kalau yang kelomang darat ini kan menjadi kenang-kenangan kita waktu kita sekolah ya. Itu ada yang jualan seperti ini ya kan. Dan ini habitatnya kalau saya lihat nih makin langka ya. Karena beberapa wilayah itu ketika terjadi tsunami, nah ini kelomang-kelomang ini ya kena dampak juga teman-teman, itu kan. Nah kalau kelomang laut, ya ini juga dia gampangnya cuman dikasih makan pelet dan cacing tanah. Cuman pastikan cacing tanahnya itu harus sampai benar-benar habis. Oke, itu aja teman-teman ya. Penjelasan dari saya lebih lebih kesulitan dan kemudahan dalam memelihara kelomang laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.